apa kabar? Kembali lagi di Kamar Kasus. Pada akhir pekan Memorial Day 1996, mahasiswa baru berusia 19 tahun, Christine Smart, menghilang setelah menghadiri pesta kampus di California Polytechnic State University. Seorang podcaster, Chris Lambert, berusia 8 tahun ketika Christine Smart hilang. 22 tahun kemudian, dia merilis podcast Your Own Backyard yang berfokus pada kepergian Christine Smart. Podcast ini menghidupkan kembali minat pada kasus tersebut. 2 hari setelah putrinya menghilang, Dennis Smart mendapat telepon dari polisi kampus Cal Poly. Mereka memberitahu dia bahwa Christine tidak terlihat sepanjang akhir pekan dan bertanya apakah Christine bersama mereka. Polisi kampus mengira Christine Smart sedang bersenang-senang dan mengabaikan teman-temannya yang khawatir, seperti Margarita Campos yang mengatakan dia hilang. Pada saat polisi Cal Poly mulai menyelidiki, Christine telah pergi selama 4 hari. Paul Flores mengantar Christine pulang pada malam pesta. Dia adalah orang terakhir yang melihat Christine, tetapi pihak berwenang menunggu 6 hari untuk mewawancarainya secara resmi. Paul Flores mengklaim bahwa setelah mengantar Christine pulang dari pesta, dia pergi ke kamarnya di Santa Lucia Hall sendirian. Tetapi saat beberapa anjing mayat terlatih dibawa untuk menggeledah asrama Cal Poly, 4 anjing berbeda bereaksi sama terhadap kamar Paul. Sementara pihak berwenang tidak terburu-buru menyelidiki Paul Flores, keluarga Christine Smart mengatakan polisi sangat cepat menghakimi Christine. Hanya beberapa hari setelah dia menghilang, sebuah laporan insiden yang diajukan oleh polisi kampus mengatakan Christine tidak punya teman dekat di Cal Poly. Christine tampaknya berada di bawah pengaruh alkohol pada Jumat malam. Christine berbicara dan bersosialisasi dengan beberapa pria berbeda di pesta itu. Pernyataan itu memberi kesan Christine bisa saja pergi bersama salah satu pria yang diajaknya bicara selama pesta malam itu. 2 hari setelah Christine menghilang, Paul Flores pergi ke Departemen Kepolisian Arroyo Grande karena surat perintah di UI yang masih belum terselesaikan. Dalam bidikan untuk kepolisian, Anda bisa melihat mata hitamnya. Ketika ditanya tentang bagaimana cederanya, Flores menceritakan 3 cerita berbeda. Paul Flores memiliki reputasi di antara gadis-gadis yang mengenalnya di Cal Poly. Ia dikenal suka meraba-raba gadis dan bahkan diberi julukan Caster si penganiaya. Orang tua Christine yang frustasi menyewa seorang pengacara yang mengajukan gugatan kematian yang salah terhadap Paul Flores. Pada tahun 1997, ketika Flores digulingkan karena gugatan perdata, dia diam saja. Satu-satunya hal yang dia konfirmasi dalam rekaman itu adalah namanya. Pada Oktober 1996, Mary Lassiter sedang menyewa rumah ibu Paul Flores di Arroyo Grande ketika dia menemukan anting-anting wanita lajang. Dia mengatakan, perhiasan itu tampak cocok dengan kalung yang dikenakan Christine di salah satu poster yang hilang. Anting-anting itu diserahkan kepada seorang detektif, tetapi hilang sebelum ditandai sebagai barang bukti. Pada tahun 2000, keluarga Christine menyatakan Christine Smart meninggal secara hukum, meskipun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Halaman belakang Susan Flores telah menjadi fokus spekulasi luas. Saat Christine menghilang, polisi tidak langsung menggeledah rumahnya. Meskipun halaman belakang telah digeledah 3 kali selama 2 dekade terakhir, tidak ada bukti yang pernah ditemukan. Pada tahun 2011, St. Louis Obispo County Sheriff Ian Parkinson dilantik. Dia berjanji kepada keluarga Christine bahwa akan menyelesaikan kasus Christine dan menjadikannya sebuah prioritas. Sejak Parkinson mengambil alih, Departemen telah mengeksekusi 23 surat perintah penggeledahan, 96 wawancara berbeda, dan mengumpulkan 258 bukti tambahan. Lebih dari 2 dekade setelah Christine menghilang, Paul Flores tetap menjadi satu-satunya tersangka dalam kepergian Christine. Koresponden CBC News, Jonathan Figliotti, melacak Flores untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Christine Smart. Pada Maret 2021, petugas melakukan penggeledahan di rumah Ruben Flores, ayah Paul, di sana bukti biologis ditemukan di bawah dek di halaman. Diyakini Christine pernah dimakamkan di belakang rumah Paul meski kemudian tubuhnya sudah dipindahkan. Pada April 2021, Paul dan ayahnya Ruben Flores ditahan. Paul didakwa melakukan pembunuhan dan Ruben didakwa sebagai aksesori setelah kejadian tersebut. Hampir seminggu setelah penangkapan mereka, ayah dan anak itu keduanya mengaku tidak bersalah di pengadilan tinggi wilayah San Luis Obispo. Paul Flores dipenjara tanpa jaminan, sedangkan Ruben Flores dapat membayar jaminan setelah hakim setuju untuk menurunkan jaminan dari $250.000 menjadi $50.000. Banyak banget kurangnya ya.
Dokumen pengadilan diajukan sebelum argumen jaminan hari Senin di Pengadilan Tinggi San Luis Obispo ketika ayah dan anak itu diadili. Ini pertama kalinya dilaporkan oleh The Tribune dan seorang reporter memposting potongan dokumen itu di Twitter. Pengacara pembela mengkritik bukti yang digunakan untuk menangkap kedua pria itu pada hari Minggu itu. Pengacara Harold Messick mengatakan pada hari Senin bahwa bukti terhadap sang ayah sangat minim sehingga mengejutkan hati nurani. Dokumen tersebut mengatakan penyelidik di Departemen Syarif Kabupaten San Luis Obispo memiliki bukti biologis yang menunjukkan bahwa Christian Smart pernah dimakamkan di bawah rumah Ruben Flores di belakang rumahnya di dekat Arroyo Grande. Penggalian di bawah geladak yang menunjukkan bukti yang memberatkan bahwa sesosok mayat telah dikubur di lokasi itu kemudian dipindahkan baru-baru ini, kata jaksa Christopher O'Frelly. O'Frelly yang mengatakan Ruben Flores telah membantu menutupi kejahatan tersebut selama hampir seperempat abad, akan terus melakukannya jika dibebaskan. Berdasarkan bukti yang diperoleh dari penggalian, masuk akal untuk percaya bahwa Ruben Flores saat ini mengetahui lokasi jenazah Christian Smart, kata O'Frelly. Jika dia dibebaskan dengan jaminan, hampir pasti dia akan menggunakan kebebasannya untuk melanjutkan upayanya untuk membantu Paul menggagalkan penuntutan dalam kasus ini dan terus menyembunyikan jasadnya. Pihak berwenang sebelumnya menggeledah rumah Ruben Flores dan Paul Flores pada Februari 2020. Penyelidik mengeksekusi surat perintah penggeledahan di 4 lokasi di California dan negara bagian Washington dan menemukan beberapa barang menarik. Kata Nick Cipolla, juru bicara kantor Sheriff Kabupaten San Luis Obispo pada saat itu. Sheriff Parkinson mengatakan pada hari Selasa bahwa surat perintah penggeledahan disegel dan dia tidak dapat mendiskusikan bukti apa yang sudah ditemukan. Sheriff menolak untuk menguraikan apa bukti baru itu. Apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda adalah informasi baru yang signifikan telah masuk ke kantor Sheriff yang telah kami tinjau selama 2 tahun terakhir, dan beberapa informasi yang sangat penting sebulan yang lalu. Kami memiliki bukti fisik, kami memiliki pernyataan saksi, hal-hal yang menurut pandangan kami secara keseluruhan telah membawa kami ke titik di mana kami yakin dapat maju dan menuntut Tuan Flores atas pembunuhan Christian Smart. Robert Sanger, pengacara Paul Flores, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Ditanya tentang dakwaan pada hari itu, Harold Messick, pengacara Ruben Flores, berkata, "Saya tidak percaya ada bukti fisik objektif bahwa klien saya telah melakukan kejahatan apapun, dan saya pasti tidak percaya dia melakukannya." Penangkapan ayah dan anak itu terjadi setelah penyelidik menggunakan radar penembus tanah dan anjing mayat menemukan bukti yang berhubungan langsung dengan kematian Christian Smart selama penggeledahan di rumah Ruben Flores, kata pihak berwenang. Mereka belum mengungkapkan apa yang ditemukan, tetapi kembali ke halaman untuk penggalian tambahan setelah penangkapan. Salah satu pengacara keluarga Flores, Messick, menolak berkomentar, tapi dia mempertanyakan mengapa penyidik perlu terus mencari bukti setelah melakukan penangkapan. Pada saat penangkapan 13 April 2020, Sheriff sendiri mengatakan dia yakin memiliki cukup bukti untuk memenangkan hukuman. Lebih dari 26 tahun setelah menghilangnya Christian Smart, pernyataan pembukaan dimulai dalam persidangan Paul dan Ruben di Pengadilan Tinggi Kabupaten Monterrey. Ada 2 juri yang duduk, satu untuk masing-masing terdakwa. Juri memvonis Paul Flores atas pembunuhan Christian Smart. Ruben Flores dinyatakan tidak bersalah meski sudah menjadi kaki tangan setelah kejadian tersebut. Ayah Christian Smart berbicara kepada pers tak lama kemudian. Dia berkata, "Tanpa Christian, tidak ada kegembiraan atau kebahagiaan dalam putusan ini. Setelah 26 tahun, kami mengetahui bahwa pencarian keadilan kami untuk Christian akan berlanjut." Keluarga Christian menjaga ingatan putri mereka untuk tetap hidup melalui beasiswa Christian Smart. Tujuannya adalah membantu wanita muda mengejar harapan, ambisi, mempengaruhi dunia dengan cara yang sama seperti yang diharapkan Christian. Segitu aja video kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bye.